Hari ini bersama Oza Rangkuti. Yes. Halo Oza Rangkuti, apa kabar? Baik Bang Raden. Gimana pernikahan? Pernikahan baik tentunya. Baik. Apa Bahagia. yang baru lo temukan setelah menikahi Gen Z? Lo kan istri lo masih Gen Z, sedangkan lo sering ngata-ngatain Gen Z di Instagram. Betul, yang gue temukan apa ya? Makin banyak second account gue follow sekarang Bang. Karena Second account dia? Enggak, teman-temannya semua punya second account semua gitu. Masuk Jadi, ininya nggak? Masuk close friend-nya dia nggak? beberapa. Karena kan itu kan lebih ketat lagi seleksinya kan. Apa postingan close friend dari second account temen dia yang paling nggak penting yang lo sempat lihat? Masalah-masalah internal keluarga orang ya. Yang kadang gue kayak Serius? gue gak, kayaknya ini gue gak perlu Kayaknya tahu nggak deh. usah ya, Tante tahu lu ya. kenapa? Kayaknya gue jangan tahu deh gitu-gitu. Iya, karena emang mereka sharingnya gila-gilaan Bang untuk di second account ini gitu. Seperti apa fit second account ini? Fit Iya. Kalau gua pemandangan. pemandangan. Iya, maksudnya orang yang gua follow second account ya. Pemandangan. Itu isinya pemandangan. Kadang kaki doang. Iya. Kaki doang. Jadi gak kelihatan mukanya. Ya kalau cowok biasanya second account-nya jarang ada postingan memang. Fitnya biasanya kalau cowok tuh kosongan aja gitu. Oh iya. Kalau cowok punya second account ya. Oh. Gitu. Kalau cewek-cewek? Kalau cewek-cewek biasanya mereka lebih ke aurat ya di second account kan. Biasanya di maksudnya baju-baju kayak yang di Emang Bali iya? di Bali gitu mereka biasanya di second doang Bang Oh, gitu. gak berani di main account. Nggak berani di main account gitu. Nggak semua ya tentunya ya, tapi beberapa dan juga pemandangan juga. Oh. Oke, gimana Gen Z di bulan ini nih? Karena ada banyak hal yang mau gue konfirmasi ke lo nih. Gen Z kalau buka puasa atau sahur makanannya harus viral. Betul apa enggak? Nah, ini Gen Z buka puasa ya berarti ya. Gen Z buka puasa. Pertama gue harus disclaim dulu nih Bang nih bahwa kayak Gen Z itu puasa lebih kuat dibandingin generasi-generasi sebelumnya, dibandingin milenial, dibandingin boomers. Gen Z itu yang paling bisa gue katakan jarang batal puasa gitu. Karena Gue juga sempat nanya kan kayak kok lu kuat sih puasa? Oh iya Bang, kita biasa intermittent soalnya. Oh iya deng, lu udah sering makan. Maksudnya makan sehari sekali itu bukan hal baru buat mereka Bang. Jadi mereka ya udah puasa ya sama kayak program diet gue gitu. kan lo intermittent juga. Lu intermittent juga? Lu intermittent Gue sempat intermittent juga. Oh udah enggak sekarang? Masih tapi ya kadang gue makan sehari sekali, kadang 2 kali gitu. Oh soalnya kan lu bikin konten apa? Mau positif bulan ini Mau ya? positif apa sih? rencana Itu gua. konten apa sih? TikTok. Jadi gue mencoba bisa nggak ya kita di Ramadan ini bisa nggak kita tetap FYP dengan konten yang positif dan tidaknya yang goal siapa-siapa dan ya isinya bersyukur, pengakuan dosa gitu-gitu. Emang sebelumnya lo banyak nyenggol orang? Sebelumnya kan gue suka ngeledekin ya kelakuan-kelakuan orang lah. Nah gue mau coba selama puasa ini bisa nggak kalau gue positif tetap FYP gitu kan. So far 4 hari belum FYP sih Bang. Jadi kayaknya Apa konten lo 4 hari ini? bersyukur tentang hal-hal yang kita mungkin jarang syukuri gitu-gitu kan. Terus kayak pengakuan dosa gue di masa lalu apa aja gitu-gitu. So far sih udah 2 yang gue archive ya. Karena penontonnya memang bikin malu gitu. Oh iya? Untuk, jumlahnya. Jadi lo lagi dilema nih mau ngatain Gen Z lagi atau ngatain orang lagi apa enggak? Mau apakah gue terusin si konten positif ini atau udahlah be yourself aja deh selama puasa. Gue lagi di dilema itu untuk sekarang ini Bang. Ini apakah Ramadan pertama lo bersama istri lo? Ini ramadan gue kedua bersama Kedua. istri gue. Ada perubahan dibandingkan yang pertama? Mungkin karena awal-awal nikah dulu kan? So far Kayak masih jaim gitu ya. eh, So far sih masih sama ya, maksudnya kita masih ya kurang lebih mirip kayak hari-hari biasa aja lah keseharian kita di Ramadan. sahur dimasakin. Sahur kadang dia masakin, kadang gue masak juga. Oh gitu. Iya? Lo masak juga? Gue masak juga karena kalau nggak Masak salah setelah gue belajar agama sedikit-sedikit, ternyata masak tuh tugas suami juga Bang. Oh Gitu. oke. Oh berarti lo sedang mendalami agama nih sekarang nih. Gue mendalami agama, makanya gue belajar masak juga. Tahun depan gue mau ikut Master Chef kalau masih ada kesempatan. Gue nggak sejago itu maksudnya. Tapi gue ya yang simpel-simpel Bang, oseng-osengan gitu, ngerti nggak lo? Kayak ya udahlah masakan-masakan diet, terutama masakan-masakan diet gitu kan. Apa masakan lo yang istri lo paling suka? Masakan gue itu adalah kayak telur dadar isi pakcoy gitu-gitu. Apa? Telur dadar isi sayuran gitu. Oh iya? Yoi Bang.
Healthy. Ini bener apa enggak sih? Bener. Gue gak yakin lu bisa bikin keloda dari si Ya kan pak tinggal coy. begini doang bang, set gitu. Gue juga ngeliat YouTube juga gitu, bener. Gue Itu yang paling suka, istri lu paling suka itu. istri gue dia, pokoknya dia bilang kan yang penting ada sayurnya gitu. Oh, Yang penting ada kalian tuh sayurnya. pasangan healthy banget. Kacau bang, Aduh, kacau. Gen Z banget kalian. Itu dia. Kesadaran ini kesehatan. Iya, karena Gen Z lain juga mengutamakan itu untuk Gen Z lain. Gen Z lain gue juga survei kan kayak bro, Gen Z lain. lu biasanya gue datang ke bukber Gen Z kan, gue kayak bro, Oh udah ada bukber. udah ada bukber Gen Z, gue datang gue tanya kan, lu biasanya takjil apa? Kalau gue biasanya ya kayak kolak, gorengan gitu kalau gue Ya, gitu milenial kan. Kalau kalian milenial. apa? Oh kita biasanya takjilnya obat antidepresan bang, dia bilangnya jangan, gue bilang lu mental health nanti dulu boleh nggak gitu? Ini kita lagi bulan puasa nih, gue bilang gitu bang. Jangan apa-apa tentang mental lu janganlah kata gue gitu. Akhirnya ya udahlah mereka akhirnya sama Katanya aja. lu gak mau dikatain. Gimana sih? Positif. Positif lu katanya. Makanya. Itu karena ini belum FVP bang, konten positif gue. Tapi kan jadwal bukber kan padet nih. Jadwal bukber padat. Oke, Gen Z itu kalau bukber pasti bikin konten TikTok viral tuh. Iya. Udah ada belum yang lewat di FYP lo? Dan kira-kira bakal rame kayak gimana? Terakhir sih udah ada bukber lapangan padel, udah ada beberapa ya. Beberapa circle udah mulai bukber. Iya emang ada. Ada bukber lapangan padel bang. Kayak Bukber gimana tuh? Sahur ya udah mereka biasa makan tapi di lapangan padel. Jadi mereka ngabuburit main Astaga. padel. Abis itu mereka buka, abis itu lanjut main padel lagi. Istri lo main padel juga. Istri gue main padel juga. Gue juga sempat. Tapi kita lagi kurang aktif sekarang di padel. Lu lama-lama jadi orang-orang yang lo omongin. Orang-orang yang lo kata-katain. Justru kan kita. Gue yakin lo punya second account ya kan. Lo padel. Justru itu bang, kan kita yang siapa lagi yang lebih berhak ngatain kalau bukan yang kita sendiri melakukan juga gitu. Itu yang orang mungkin belum ngerti tentang gue gitu. Gue tuh ngatain yang gue lakukan juga sebenarnya. Apa yang sebenarnya lo paling malu akui? Yang paling malu lakuin, Ya, yang lo paling malu untuk lo akuin kalau lo ngelakuin itu. yang paling malu buat gue. Panggilan sayang ke istri ada dong. Panggilan sayang Gen Z. Panggilan sayang ya. Beb. Yang aja biasa, Oh. yang. Ya kita ngobrol pakai me and you, tapi kan Oh masih? masih. Setelah Kok kayak semua, penyakit bang, oh masih kan? Setelah Setelah kayak gue semua- sakit gitu loh. setelah ngomongin. semua Bukan. penolakan masyarakat ini masih masih pakai kita me and you. masih bertahan. Astaga, ya Iya. Allah. Nggak tahu sih bang, itu kayaknya sih masih ya. Tapi gue juga nggak tahu apakah itu akan selamanya. Mungkin kalau udah kayak kakek mungkin kurang pantas ya bangnya, kayak Mi udah lupa yang gitu kayak. Ini udah lupa you mau apa? Gigi mi mana gigi? So far sih masih itu ya. Oke. Nah ini ngabuburit nanya-nanya. Oh bener nanya betul. Oza Rangkuti ada pertanyaan gak buat gue? Nah gue ada beberapa nih sebenarnya pertanyaan bang. Sikat. Ini pertama nih sebagai Milenial. nggak sebagai musisi, kan kita sama-sama anak band nih bang nih. Kita sama-sama musisi nih, benar kan? Ya kan? Iya sih. Nah, Timun Jelita itu kan kayak lu main kayak ada yang city pop, ada yang jazz gitu-gitu, bener bang ya? Nah lo mah gak dengerin. Gue dengerin. Bohong nih. banget. Bener dengerin gue yang Apa kayak lagu gue? apa yang Timun Jelita. bukan orang pintar gitu-gitu Iya, kan? bener. Itu tentang kayak dia bukan dukun gitu bang ya, saya bukan orang pintar gitu maksudnya. saya nggak indigo gitu. Iya. Ya. Lo mimpi jadi kiper kan lo? Iya, betul. Gue juga dengerin. Itu tentang dia bukan kiper kan? Ya kalau itu kan jelas, kalau itu kan jelas sih. Kalau dia kiper ngapain dia mimpi jadi kiper lagi? Iya. Ini Timun Jelita itu kan secara genre kan juga beragam bang gitu. Maksudnya nggak cuma stick di satu genre gitu. Oke. Nah, pertanyaan gue pendapat lu nih bang as a musician gitu. Ih kenapa lu berat banget sih soal Pertanyaan musisi? as a musician, lagunya Slang Republik Fufu Fafa menurut lu gimana tuh bang? Sebagai maksudnya nggak bukan itu gue. kan lagunya doang bang, maksud gue apakah catchy kah ataukah sesuai selera lo apa enggak gitu. Kadang-kadang kameranya terlalu deket sih. Pas Iya, lagi kadang-kadang video kamera klip, terlalu dekat. Ya bener kan, di Iya, video klip benar, kayak terlalu benar. zoom Enggak, sih. 3 band Indonesia terbaik versi Raditya Dika. Serius nih, Ya serius gue pengen tahu bang selera musik lo. Geledek. Gak mungkin. Gak mungkin.
Pas di Krapela gue yang di belakang bro. Gak ada, itu acara stand up Indo beda. Emang sama-sama Gue nonton Krapela. pas di Krapela yang Wancoy nyanyi ngelihat handphone. Di mana-mana Wancoy begitu, bukan hanya di Krapela. 3 band Boleh lah. lah geledek lah, masa gak boleh geledek? Jangan, gue nyari jawaban yang beneran. Gue pikir gue bohongan. Gak mau, lu punk rock aja gue rasa lu gak terlalu dengerin bang gitu. Denger gue Green Day gue denger. Green Day oke. American Idiot. Iya. Selain itu lagunya? Basket Case. Gitu, gitu ya. Masa semua nada sama? Gak bakal sukses Green Day kalau begitu. Don't wanna be basket case idiot. Kayak gitu. Punk rock gue denger bro. Limp Bizkit gue denger. Limp Bizkit gak punk rock tapi hitungannya. No Nggak punk metal. rock. Apa? Dia Hop, apa hop, ya? Metal hop apa? Iya hip rock Hip rock gitu lah. gitu. Hip rock gitu. Eh, Indonesia aja bang. Indonesia. Indonesia iya. Musisi. Band spesifik Oh, band. band Jadi spesifik. penyanyi gak boleh. Yang baru yang lama. Atau yang Gen Z deh. Ya, bukan yang personal Gen Z. Yang Gen Z suka musiknya gitu. Yang Gen Z suka. Iya. Biru baru. Oh biru baru. Biru baru gue suka. Oke, biru baru peringkat 3 berarti ya. Peringkat 3. Hindia gue suka. Hindia. Jangan lomba sihir deh. Lomba sihir. Gue Oh, lebih lomba suka sihir. lomba sihir. Kenapa nggak Hindia atau Fizz bang? Lomba sihir tuh buat gue lebih nggak tahu ya. Lebih renyah buat gue kunyah gitu. Lebih gampang Lebih ditelan ya. accessible buat gue gitu. Oke. Lomba Oke. sihir. Heeh. Satu deh band tapi ini gak harus yang kekinian. Ya udah. Yang paling gue suka banget. Di Indonesia. Iya sampai pas mereka main gue samperin terus. Gue Oke. pas zaman dulu, pas Iya. gue masih punya waktu banyak Untuk nonton konser untuk gitu. nonton Siapa tuh? bukan konser justru. Festival. Mereka tampil. Oh, mereka mereka tampil tuh dulu di kayak di kafe-kafe fancy. kecil. Oh, kafe-kafe kecil. Gue samperin, gue Siapa, Bang? nonton Tomorrow People Ensemble. Oh tahu gue nggak ada nyanyinya kan, instrumental doang Iya, gitu instrumental. kan. Oh, Dia lu demen yang jazz begitu bang ya? progresif gitu. Nggak Nikita pakai nyanyi. Dompas ya. Oh, Itu keren Tomorrow banget People gue. Ensemble. Gue ngeliat nonton itu kayak anjir, gue ngikutin kemanapun mereka main pada zaman itu. Oke. Zaman gue muda dulu. Tomorrow People Ensemble. Tiga Tomorrow band itu. People Ensemble. Lo apa? Oke. Lo? Gue biasanya The Brandals pertama ada. Oke. Band. Abis itu Kelompok Penerbang Roket kedua, ketiga White Shoes. White And Shoes the masih Couples ya Company. berarti ya? White Shoes keren Masih banget suka bang, ya? menurut gue. Mocha juga sih. Mocha juga. Iya. Iya. Tapi tahu nggak? Sekarang tuh yang bikin sedih adalah gue suka kejebak musik AI bro. Iya benar. Karena emang udah banyak Gue juga. nggak tahu itu AI. Iya. Tapi gue suka. Ada namanya Suno, dia bisa bikin musik sekarang katanya. Jadi lu tinggal masukin prompt doang, abis itu dia bisa jadi Iya. bisa jadi lagu. Suno gue tahu. Cuman yang lagu-lagu yang gue denger di YouTube yang ternyata AI itu, gue pikir itu orang biasa yang nyanyi. Itu pas Afgan datang ke sini gue cerita ke dia, Gan gila Gan, gue lagi suka lagu ternyata AI, gue bilang. Itu kayak ada satu album, terus sampai ada ilustrasinya. Iya, sama banyak yang kayak Paul McCartney nyanyi lagunya Maroon 5 gitu-gitu. Kalau itu juga. udah ketahuan AI bro. Itu udah ketahuan AI. Udah ya? ketahuan Itu AI. ya. Tapi kalau ini bener-bener kayak gue nggak tahu sama sekali dan itu enak banget. Iya. Bener-bener iya, masuk iya, playlist gue dengerin hampir tiap hari. Terus lama-lama gue pengen cari tahu ini siapa sih sebenarnya musisinya segala macam. Di komen ada yang bilang ini bagus tapi ternyata AI ya gitu. Anjir masa sih AI? Kayak bukan gitu. Baru gue buka deskripsinya. Semua musik ini menggunakan artificial intelligence gini. Tapi emang boleh kan bang? Maksudnya itu nggak ngelanggar hak cipta segala macam gitu-gitu? Gue nggak paham sih kalau ke arah situnya. Cuman gue lebih ke ternyata udah sejauh itu gitu. Perkembangan AI. Iya, teman gue barusan ngirimin gue lagu tentang pangsit. Dia bisa Tentang makan pangsit? pangsit terus dia bikin lagu pakai pangsit. Jadi buat nemenin dia makan pangsit dia bikin lagu. Oke, pakai AI itu. Iya. Oh, kenapa dia butuh? Emang susah ya makan pangsit? Kan tinggal begini aja gitu. Gue nggak tahu itu grup penulis emang aneh-aneh. Oh, grup penulis. Iya, Oh. grup penulis. Dia lagi makan pangsit, terus dia bikin lagu soal makan pangsit. Oke. Ini guys, hari ini aku makan pangsit sambil bikin lagu gitu. Terus, oke. Oh, itu isi obrolan grup WhatsApp penulis tuh ya bang ya? Begitu ya? Iya. Kita lagi ngomongin apa ya? Keceburgot deh kalau nggak salah. Sharing cerita-cerita soal keceburgot. Sharing cerita tentang keseburgot Iya. tanpa ada tujuan tuh kayak iseng aja. Gak tau, guys. gue kadang-kadang buka tiba-tiba obrolan udah soal keceburgot. Oh. Nanti buka lagi obrolan soal apa. Gitu. Soalnya penulis semua kan. Itulah kalau introvert ngumpul begitu bang ya. Jadi topik obrolannya tuh keceburgot, makan pangsit gitu ya maksudnya. Oke, Keren Tomorrow nggak People WA grup Ensemble. lo? WA grup lo keren apa enggak? Oh ya grup gue. WA grup lo.
Gua Apa mah ya? penulis-penulis isinya keren. Penulis-penulis. Walaupun kalau ngumpul juga diem aja sih. Aktif di WhatsApp doang. Di WhatsApp sih. Berarti itu Tomorrow People Ensemble ya? Tomorrow People Itu, Ensemble. Gue gak nyangka sih. Tapi itu lo tahu jawabannya. Tahu, tapi gue gak hafal lagu-lagunya, tapi gue tahu itu. Gue pikir tuh lu kayak tipikal Malik gitu loh orangnya. As a person gitu. Malik suka. Malik suka ya? Malik suka banget. Suka banget gue Malik. Apa lo kira gue suka Incognito gitu ya lo? Jamiroquai Iya, gitu ya? Jamiroquai gue pikir. Karena kan Timun Jamiroquai. Jelita mainnya kayak begitu kan. Suka banget Jamiroquai. Gue suka Acid Jazz. Suka Incognito juga. Oke. Suka banyak sih gue suka. Semua gue dengerin kok. Semua gue dengerin. Bahkan yang Kahitna gue suka banget. Kaitna iya. Lingua gue suka. Lingua. Bila ku ingat Lingua gue kayak kurang. senyum manismu. Gen Z kayaknya udah Basket pindah case, channel nih basket. bang. Kayaknya Gen Z pindah channel nih waktu lomba sihir tadi traffic tinggi tuh. Begitu lo masuk Lingua kayak gue pindah podcast Ada lain. cinta. Nah, itu masih tahu gue. Tahu kan itu Tahu apa ya? yang Kahitna. Bukan. Bukan cewek-cewek yang nyanyi. Kurasa Kahitna itu. Bukan yang cewek-cewek. Kahitni. Pernah. Ada cinta Kahitna coba cari nih Kania nih. Bukan, cari nih. bukan. Bukan ya? Kania. Ya Yofi yang bikin lagunya. Ebitri. Bukan. Bukan ya? Bukan. Cewek-cewek. Ada 5 orang. Bening. Oh. Bening. Grup ya itu ya grup ya. Grup cewek-cewek itu Grup zaman cewek-cewek. Oh. zaman SMP. Gue Apalagi kira yang itu gue suka? Yove and the Nuno, gue pikir itu. Iya bener. Yofi Widianto. Yofi Widianto. Oh, iya. Jadi gue dengerin lagu tuh emang banyak sih. Rock gue suka juga. Apa yang paling kenceng apa yang masih pernah didengar? Aduh kenceng ya. Pokoknya ini udah Van batas Halen gua- masuk kenceng gak? Van Halen lumayan kenceng. Masuk ya. Van Halen lumayan Van Halen kenceng. gue denger. Itu paling kenceng Van Halen. Iya. Apalagi ya? Ya paling yang Dream Theater gitu-gitu sih. Oh iya. Tapi itu gak tau lumayan kenceng rumit. apa enggak tuh. Lumayan rumit ya. Iya. Lo apa? Lo pasti yang ini banget ya? Gue masih masuk tapi gue kalau yang kayak banget juga kadang gue Nggak juga enggak juga gitu. Apa yang paling keras yang lo ini? Gue mentok-mentok kayak Metallica, Seringai gitu-gitu lah paling bang. Oke. Kalau yang pang-pangan ya banyak lah band-band pang gitu ya. Oke. Ya cuman yang gue pikirin sekarang sebenarnya lebih ke masa depan industrinya sih musik itu. Musik ya. Karena kan gue di musik, maksudnya gue bikin musik. Gue mau ngeluarin single baru juga. Ada single baru lagi mau gue keluarin. Timun Jelita lagi. Timun Jelita. Oke. Bulan April nanti. April tanggal 6 kayaknya. Itu ada lagu baru kita keluarin. Oke. Terus kemarin si publishernya, si distributornya bilang mau promonya kayak gimana. Oke. Mau pakai ini nggak pitching ke playlist apa segala macam. Terus terang ya gue nggak tahu ya, buat gue musik itu udah banyak banget. Betul. Setiap hari tuh ada aja yang keluar. Band baru ya betul. Band baru. Terus gue sempat agak patah hati juga gara-gara yang lagu AI. Gue pikir orang ternyata AI kan artinya penciptaan lagu tuh sebenarnya Udah bisa masif banget Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi gue tuh lagi dalam fase dimana sebenarnya gue ngerasa kayak ya udahlah gue keluarin aja deh gitu. Kalau emang nasib takdir lagunya meledak bagus, ya dia akan meledak. Tapi udah nggak terlalu kayak gue mau ngeluarin lagu nih, nanti akan ada Iya. ini nih. Ngerti gak sih maksud gue? Mungkin kalau targetnya masif harus tap in di tema-tema yang Gen Z relate juga bang. Dari judul, Oke. dari pertemanan liriknya gitu-gitu kan misalkan. Iya ya. Lo apa Gledek mau bikin lagi gak? Gledek kita abis ada album juga sebenarnya. Oh, udah? Abis ada album baru juga gitu. Pada punya waktu ya kalian ya? Maksudnya kan pasti sibuk kan? Iya karena kita kan gak latihan bang, datang rekaman aja udah langsung gitu. Anjir, kelas bro. Lu kenapa gak ngajak collab sih Tomorrow People Ensemble itu? Bareng sama Gak berani gue. Timun Ensemble bang, lu bikin. Terus kayak Tomorrow Jelita. Tomorrow Timun. pasti mereka happy kalau dia diajakin. Gak berani lah gue lah. Jago-jago. Iya sih ya, emang tuh skill-skill Gak berani banget ya, lah, skill-skill gak banget berani. ya. Oke, kebiasaan Gen Z pas puasa apalagi yang bisa lo share ke kita semua? Kebiasaan Gen Z pas puasa ya. Nah Gen Z ini kan dia tuh bukbernya aktif banget bang. Oke. Jadi istri gue tuh day 2 udah ada bukber loh. Baru hari kedua udah ada bukber. Oke. Dan katanya di kalangan Gen Z itu normal karena kayak teman SMP, teman SMA, bukber, teman kuliah, teman padel, teman Banyak kan nongkrong. temen ya? Semua tuh bukber. Terus gue nanya kan kayak kenapa semua circle harus bukber gitu kan. Ya karena kita gak bukber sama orang tua sendiri katanya gitu. Gue bilang ya harusnya itu dulu dong, gimana sih? Gitu ya. Karena kan udah sibuk bang maksudnya gitu. Jadi Udah sibuk. udah sibuk. Tapi intinya
karena bukbernya banyak, jadi mereka tuh apa ya, soal nutrisi segala macam tuh kadang suka skip juga. Iya, apalagi kan banyak yang malas gerak ya sebenarnya ya. Malas gerak. Iya, apalagi Bahkan bulan duduk ya, puasa. duduk, malas gerak. Terus makan juga jadi nggak teratur juga kali ya. Maksudnya banyak kelupaan udah jamnya buka malah karena masih sibuk kerja kan Gen Z kerja mulu sebenarnya. Iya, dan bukber juga kadang telat kan, datangnya telat, jadi tuh nggak langsung makan gitu-gitu. Atau dirapel, makannya kebanyakan. Iya, makanya kebanyakan itu lebih umum sih kayaknya. Iya kan, udah jam 7, jam 8. Terutama awal-awal kayak gini nih Bang nih, biasanya nih masalah-masalah kayak gitu tuh. Nah harus hati-hati juga tuh kalau makan udah mulai nggak teratur atau kebanyakan. Iya. Gue pernah waktu lagi liburan sama adek gue. Oke. Tahun baru 3 tahun lalu, 4 tahun lalu Oke. ke Singapura Iya. sama adik-adik gue. Gue sampai lupa minum, nggak makan serat juga, terus makan juga berantakan banget, nggak bisa boker gue bro, sembelit gue. Lu sampai lupa minum di sana tuh? Iya, sampai lupa minum air putih. Sehari-hari juga lupa minum air putih ya. Di Kalau di sana lebih Singapura parah ya? lagi ya. Terus kayaknya gue udah berapa hari deh nggak boker-boker gitu. Oh. Lo pernah juga kayak gitu? Pernah. Tapi lu kenapa sampai lu di Singapura lupa minum Bang? Apa lu sibuk foto yang gini di singa? Lu pikir aku udah minum tadi pakai singa itu. Jadi lu lupa gitu, gue takut. Jangan ya, itu udah jangan lagi pose kayak gitu, cukup lah udah. Kita tutup di 2024 ya pose-pose itu gitu, gue bilang. Udah cukup. Pose minum gitu ya? Gini sama menara pisah diginiin. Itu udah gue unfollow Bang kalau masih ada teman gue kayak gitu. Gue tuh awalnya gue nggak tahu kenapa orang-orang kok mangap ke atas. Karena kalau gue lewat, kan gue nggak dapet frame-nya. Iya. Ngerti gak? Emang. Gue kan nggak dapet frame itu air masuk ke mulut kan. Iya. Yang gue lewat, gue lewatin orang gini. Tanpa konteks itu kan. Lu kira apa Oh itu? iya, ya gue gak tahu apa emang ada foto apa kayak lagi ngetrend di TikTok kayak. Nggak, tapi kalau sembelit itu Bang, kalau gue juga ada pengalaman sembelit juga. Bulan puasa, tapi sebenarnya bukan cuma pas puasa sih, tapi sahur tuh juga bahaya gitu. Karena Gen Z tuh banyakan Sahur itu bahaya. Bukan sahur itu bahaya. Bukan as a whole sahur itu bahaya, bukan. Maksudnya kalau kita sahur dengan cara yang salah bisa bahaya juga. Karena Gen Z dibanding buka bareng, sahur bareng tuh juga ini juga lebih banyak mungkin karena begadang segala macem kan. Nah waktu Masih itu muda masih bisa bro begadang. iya kan Gen Z kan makanya kan. Nah waktu itu gue sama temen gue, kita sahur tuh kebanyakan makan dan sama kayak lu juga mungkin kurang serat kan. Serat. Kita makan padang, nah sehingga sembelit itu kan seremnya kan kita kan taunya nggak langsung Bang. Berapa jam setelah makan baru kita ngerasa sakit kan. Perut gak enak gitu Perut maksudnya. gak enak, jadi gue gak bisa tidur sampai jam 6 gitu. Terus abis itu kan, wah ini gimana gue ngelanjutin puasa gue gitu. Itu sangat-sangat menyiksa banget gitu. Gue WhatsApp ke teman gue yang sahur bareng kan, bro lu sembelit juga gak? Iya, terus gimana lu lanjut gak puasa gitu? Wah Zah gue udah bilang gitu, dia udah pindah ke sebagai. Gak. Maksudnya gue udah batalin puasanya gitu karena sembelit sakit banget Bang. Gue amit-amit sih. Nggak, tapi maksudnya, kan harus di atas 3 hari. Gue kan udah waktu itu berapa hari gue di Singapura baru gue sadar tuh nggak boker-boker. tapi ada juga Bang yang langsung lu mules di tempat. Ya itu mungkin akumulasi dari belum makanan lu yang kemarin boker juga. lagi, Iya belum gitu boker loh. juga udah 3 hari lewat lah ya. Iya kayaknya gitu deh. Soalnya udah worry tuh, kalau udah 3 hari lewat udah worry. Anjir nih kayaknya gue sembelit nih. Kayaknya 2 hari gue juga udah lumayan worry sih Bang. 2 hari gue udah lumayan worry sih. Makanya gue kalau travel ya, itu gue selalu bawa ini. Pas banget nih, gue kemarin abis syuting bareng Pandu Winoto juga. Oke. Dul Kolax. Dia sembelit juga Pandu Winoto. Hah? Dia sembelit juga. Enggak, karena lu bilang pas banget kok lu. Kan gua habis syuting sama Pandu Lu kayak Winoto. ngatain masa, nah kita ngomongin Bukan. sembelit. Pas banget gue bisa ketemu Pandu nih. Bukan, gue habis syuting sama Pandu. Oke. Ada Dul Kolaxnya juga. Oh, ada Dul Kolaxnya juga. Ini efektif untuk mengatasi konstipasi Iya, atau iya, sembelit. iya. Dan minum ini tuh nyaman, nggak keluarnya tuh nggak mules-mules aneh-aneh gitu loh. Bener. Minumnya malam, besok paginya udah bisa mengeluarkan semuanya. Langsung lega gitu Lega. ya. Nah hati-hati juga, mungkin lo makannya kebanyakan juga kali. Gue sering juga Bang pakai ini beneran. Oh lo sering juga? Go to sembelit gue pasti Dul Kolax karena emang langsung Dul Kolax. Dul Kolax apa namanya? Dul Kolax. Enggak Dul Kolax. Ya gue namanya mungkin salah sebut. Lo tapi terlalu gua- jaksel lo. Enggak, tapi gue lo terlalu jaksel. Itu apa dibacanya? Bang? Which is Dul Kolax. Dul Kolax. Iya itu emang ampuh. Gue sering tuh pakai itu. Iya malam kan minumnya kan. Biasanya. Enggak, ya tergantung ketika
gue kambuh aja, gue lagi ngerasa kambuh, gue minum lah dulu kolak. Oke, soalnya biasanya minumnya malam, besok paginya BAB lancar lagi. Ah, Lu suka diomelin istri lu nggak kalau kelamaan di WC? gue sih lumayan sih kadang-kadang. Ngapain sih kamu di WC gitu? Ya. Lu ngapain? Iya. Lu ngapain? Di WC. Kelamaan. Nggak lu kelamaan di WC ngapain? Dengerin Tomorrow People Ensemble. Kan lagunya panjang-panjang bang ya kan? Lagunya panjang-panjang tuh anak-anak itu. Nggak, tapi ini emang ampuh ini. Gue juga beberapa teman-teman gue di Jaksel yang secara lifestyle ya mungkin mereka makannya kebanyakan ya kan yang kayak mereka kayak matcha, dessert segala macem nggak ada serat, nggak ada sayur gitu kan. Semua kan banyak sembelit tuh lumayan umum di Jaksel. Sehingga akhirnya dulu kolak sini gue kayak guys kita harus bikin pergerakan nih dan gue udah ada hashtagnya gue bilang gitu. Udah ada. Hashtag dulu kolak. Udah ada hashtag. Buat dulu kolak. Gue udah ada hashtag terserah nih mau dipakai apa enggak buat mereka ya. Jadi apa? saluran cerna bersama Dul Kolaks. Disingkat SCBD gitu. Terserah ya, tapi gue udah coba suarakan tuh. Kalau mau pakai ya pakai, kalau enggak ya udah gitu. Tapi kan menurut gue karena sembelit Pak. Saluran apa? Saluran cerna bersama Dul Kolaks. SCBD. Jaksel kan. Nah itu supaya orang tuh juga aware. Lu selain mental health, sembelitnya juga kita harus perhatiin juga gitu loh. Jangan cuman masalah perasaan. Jangan di sini yang ketahan. Jangan di sini ketahan, di sini juga bahaya ketahan. juga. Itulah tuh makanya. Yoi bro. Ya Yoi kan? bro. Kacau kan? Bersama Dul Kolak. Sama dulu. SCBD kan ngomongin banyak makanan viral, minuman viral. Benar. Istri gua udah jaksel banget bro. Iya. Dia semua makanan viral dia sikat. Makanya gue takutnya kalau jam-jam buka malam atau pas dia lagi nggak puasa itu dia kebanyakan makan. Iya. Itu perutnya kenapa-napa kan. Tapi dia semua makanan viral disikat. Oke. Dia pernah ngajak gua sebelum Ramadan ya, siang-siang ke SCBD. Siang-siang ke SCBD. Ke SCBD hanya untuk ada satu tempat matcha di situ. Dia Oke. narik gua bawa ke dalam terus dia bilang, "Sayang ini matcha paling enak di SCBD." Gua bilang, "Matcha Ci." Timingnya gue akuin timingnya. Gue lagi fokus banget tuh. Gue lagi fokus Tapi emang banget agak tuh. panjang. Timingnya. Oke, lu ke tempat matcha nih. Iya. Lu ke tempat matcha Gua nih. ke tempat matcha. Dia bilang matcha. Ya udah, sekali aja bang. Dia bilang matcha. Dia bilang matcha Ci. Matcha paling enak di SCBD. Di SCBD ada matcha, dia dibuatnya kayak gini. Iya, Terus gue tanya mbaknya berapa, sekian 10.000 gitu. Terus gue bayar, kemarin ambil aja kata mbaknya, macam. Udah kelewatan nih bang. Nih. Macama dia bilang. Matcha Ci macama, dia bilang gitu. Oke. Matcha. Tahu gue semua makanan viral. Oke, habis itu pas lu cobain matchanya emang bener tuh enak tuh. Nah sebenarnya gini bang permasalahannya nih ya. Ini kalau gue boleh tarik kesimpulan dari masa lalu. Masalah gue. Tadi kan lu kan lagi cerita Apa masalah gue? masalah pencernaan nih. Masalah pencernaan. Banyak suami-suami yang, maksudnya gue pun juga ngerasa bang, gue banyak banget tempat makan gue tahu dari istri gue tuh banyak gitu. Yeah. Karena kan di TikTok juga rame kayak cowok tuh kalau makan simple, tapi kalau sama pasangan kita makannya macam-macam gitu kan. Jadi istri tuh harus kita jaga juga dari penyakit-penyakit sembelit kayak gini. Nah sebenarnya untuk misalkan suami-suami ini yang khawatir istrinya sembelit gitu ya, gue tuh udah ada hashtagnya juga gitu. Selain CBD ada hashtag buat suami sembelit. Untuk suami-suami yang khawatir istrinya sembelit. Nah kita bikin pergerakan di sosmed hashtag dari gue. Oke, kasih. Siapa tahu Dul Kolaks mau. Siapa tuh Dul Kolaks mau nih. Ambil aja. Iya. Dul Kolaks jalani bersama istri. Disingkat Dul Jailani gitu maksudnya. Harusnya CBD aja bang ya. Sekali tadi udah oke tuh. Pas gue ulang formula yang sama udah kurang sih. Ya sama kayak Matcha Ci sama Matcha Malu tadi kan. Yang pertama lebih ini tuh. Iya. Jadi pas lu bilang Matcha sama orang kayak nonton Green Boys aja kali ya. Ada yang kayak gitu. Sekitar 1.000 orang ada yang kayak gitu tadi tuh.
Aduh. Apa makanan Gen Z viral yang bisa lo rekomen ke gua? Kan lagi bulan Ramadan nih. Ramadan. Kan Nah, buat buka, buka. buat malam. Gen Z tuh terakhir masih Korean food ya, yang masih rame tuh. Oh, iya. Restoran Korea gitu-gitu, ama ya dessert lah. Tapi lebih ke Korea sih. Restoran Korea tuh banyak banget yang Gen Z suka gitu. Apa restoran Korea yang enak? Kimchinya ya enak ya, asam-asam gitu. Kimchinya enak ya. Gue juga nggak terlalu bisa bedain restoran Korea satu sama lain. Tapi biasanya restoran Korea kan gitu kan, daging terus yang kita baru datang tuh udah disajiin yang banyak gitu ya kan. Restoran Korea tuh viral di Gen Z. Gue kemarin nyobain ini, restorannya bapaknya temennya Alea. Jadi Alia punya temennya punya bapak. Iya. Oke. Bapaknya punya anak. Ya, Nah, anaknya temennya Alea. Alia. Di situ. Terus tuh bapaknya temennya Alea. Iya. dia di situ. Lu ke situ. Gue kesana, dia ada paket Ramadan bro. Dia apa restorannya apa? Restorannya Japanese steak. Oh Jepang, steak. Di SCBD. Nah. Saluran cerna. Bersama Dul Kolang. Pas gue makan ada Dul Jailani. Dan maju samping ada Tomorrow People Ensemble juga gitu yang ngumpul semua obrolan kita. Nah, terus lu ke situ. Gue masuk ke situ ternyata ada paket Ramadan. Abis itu makan sama Anissa. Dan hari itu gue ngerasa gue Gen Z banget. Daging berarti tuh, makannya daging tuh. Makannya daging, karena kan Gen Z suka tuh yang kayak gitu-gitu. Iya, Japanese, daging-daging Jepang gitu kan. Makanlah ke situ, pulang gue, kan di SCBD kan, minum matcha. Iya. Abis dari situ, Gen Z banget gue bro. Ini beneran nih gue, Iya. gak bohong nih gue. Dari situ gue ke Blok M bro. M Block. Hah? M Gak Block. usah dibalik-balik. Gue ke Blok M. Gue bukan plesetan. Gak kenapa balik-balik kan gue bilang Blok M. Kenapa dibalik-balik? Itu kan nama yang lagi hits M Block. Enggak, Blok M-nya lagi hits. Blok M Square. Blok M Square, daerah Blok M Square. Nah, lu dari mana nih? Ini Blok M Plaza nih, lu di mananya? Kok Blok M Plaza? Iya, Blok M kan. Square. Blok M Square-nya. Heeh. Bukan M Block berarti. Bukan. Oke. Yang masuk dari ke belakang Melawai Plaza. Iya, belakang Melawai Plaza. Tahu nggak kemana gua? Kemana? Gramedia Jalma bro. Lu nggak itu nggak Gen Z ya? Itu kayaknya Gen X deh bang. Kalau sekarang tuh Gen Z. Enggak, itu anak muda lu semua. Lu ngapain lu beli buku? Iya. Itu nggak Gen Z. Gen Z. Anak muda semua. Iya tapi itu segmented bang, bukan Gen Z senop itu kayaknya. Iya, pokoknya tahu gue kan di sana tempat-tempat makan viral Nah, ada semua. Buku apa yang lu baca di Gramedia itu? Buku yang gue baca atau yang gue beli? Yang lu beli ada atau lu baca? Gue beli buku buat anak, gue beli buat Alia Aca. Terus pas gue mau pulang, ada orang dari Jogja, mas-mas gitu, ngasih gue buku buat si anak-anak gue, buku dinosaurus. Ya pokoknya kalau selain filosofi teras atau seni bersikap bodo amat lu udah gak Gen Z sebenarnya. Dua itu aja yang masih yang masih kita proof buku Gen Z itu. gua. Filosofi teras sama seni bersikap bodo amat gitu. Secangkir mie ayam, Semangkuk mie ayam. seporsi apa? Seporsi mie ayam sebelum Mati. Sebelum meninggal ya, Sebelum seporsi meninggal. mie ayam sebelum meninggal. Itu Gen Z gak? Itu nggak terlalu. Pokoknya udah dua itu doang bang. Filosofi teras sama seni bersikap bodo amat gitu. Satu tablet gue kolak sebelum malam. Nah, itu bagus buat pencernaan kalau itu. Ada nggak buku itu? Itu bagus. Nggak ada ya. Iya, gitu. gue ke Gramedia Jalma. Jujur ya. Blok M keren banget, gak bohong gue. Blok M sekarang keren banget ya. Asli, gue masuk ke Blok M dari Gramedia Jalma. Gue keluar. Di sebelah kiri ada festival makanan Korea. Iya, ya. Nah sering tuh di situ tuh festival-festival gitu tuh. Iya. Festival makanan Korea di sebelah kiri. Di depan, habis itu kan banyak restoran Jepang yang lain-lain tuh yang kecil-kecil tuh. Di depan restoran Jepang. Sepanjang jalan makanan tradisional. Ada yang duduk di bawah. Iya. Asli bro, itu Jakarta dari dekat tuh, sumpah. Itu benar-benar simulasi kota Jakarta banget. Dan yang bikin lebih Jakartanya lagi bukan cuman festival dan kulinernya. Tapi kadang suka ada abang-abang pungli juga di sana bang ya. Kayak parkir mas gitu. Padahal kita udah bayar di gitu. Apos bilang gitu sama gue. Bukan gue yang lihat langsung, tapi itu kan bagian dari Jakarta juga. Ada ya? Iya kadang. Tapi sekarang udah gak ada, dulu tapi ada. Sekarang udah gak ada itu setahu gue di Blok M. Udah di gue lebih jaksel dari lu berarti. Gue malam minggunya ke situ. Rada ketinggalan gue bang akhir-akhir ini. Lu malam minggu kemana lu? Ini hari Minggu nih kita syuting. Iya sih, malam minggu kemarin ya karena masih puasa gue belum ya
terakhir padel lah, kultur Gen Z yang masih gue ikutin tuh padel doang. Sisanya gue juga belum coba, pilates gitu. Kan sekarang kan sporty bang trennya. Iya. Yoga enggak yoga? Yoga belum, pilates Lari belum. juga enggak lari. Lari juga enggak. Lebih Gen Z gua. Lu lari juga ya? Gue lagi lari juga nih. Lagi rutin juga. High Rocks? Belum, tapi lagi High mau Rocks, latihan. ya. High Rocks juga lo. Lagi Kalau mau itu gue udah coba sempat. Terus High Rocks benerannya High atau Rocks. persiapan High Rocks? Nah, kayak pokoknya yang olahraga ekstrim aja gitu kan. Itu capek banget tuh tapi bang. Itu emang. Oke, lo ada pertanyaan lagi gak buat gue? Ngabuburit Pertanyaan nanya-nanya. lagi, ngobrol nanya-nanya. Oke, ini tentang mungkin sebagai financial advisor nih Bang Radit nih. Idih. Ya kan? Jadi kan abang tuh suka bilang di podcast-podcast, investasi itu bukan untuk memperkaya diri, ya kan? Investasi bukan untuk kaya. Untuk kaya. Lu memperkaya diri dengan naikin value lu. Dengan kerja. Gitu kan. Nah, tapi lu juga investasi juga. Betul. Nah, pertanyaan gue lebih ke gini, Bang. Berapa jumlah uang yang cair dari iklan gitu mas gue karena itu kan. Karena sebelum lu Surya Insomnia jadi nih brand duitnya gede banget nih gue bilang nih habis Surya Bang Radit Ada Dilan Pros lagi. Dilan Pros nggak bukan itu bercanda ya guys ya. Nggak terus cara naikin value gimana bang gitu misalkan kita apakah misalnya kayak gue nih ya udah apa gue bikin video terus aja itu udah menaikkan value atau gue harus ngelakuin sesuatu yang berbeda gitu. Gimana cara orang apakah ada rumus untuk naikin value inovasi aja lu bilang ada rumus ya kan suatu hal lu tambah fungsi bisa bla, bla, ditambah bla. fungsi Iya. bisa dikurangi atau fungsinya bisa diubah itu buat inovasi kalau untuk naikin value lo kan uang itu kan datang dari pertukaran nilai. Betul. Karena lo punya sebuah nilai makanya hal itu mau ditukar dengan duit. Benar. Nah, semua hal di dunia ini kan tentang memecahkan masalah orang lain atau sebuah perusahaan atau apapun itu. Kalau bisa mecahin masalah untuk seseorang, maka orang mau bayar lu untuk pemecahan masalah itu. Iya. Contohnya kalau kita stand up comedian, nilai yang kita tawarin adalah hiburan. Menghibur. Masalah yang dipecahkan adalah mungkin dia capek seharian di kantor, habis berantem sama istri, atau butuh hiburan, atau kadang-kadang orang mau nonton stand up comedian hanya buat dapat insight-nya, sekaligus bisa ketawa. Jadi kita tawarin kan. Iya. Nah artinya, apalagi yang lo bisa tawarkan untuk masalah-masalah orang bisa lo pecahin gitu. Contoh kayak gue kan lagi ikut sertifikasi pasar modal nih. Lu ngincer sertifikatnya. Kalau gue kan memang mau buat porto pribadi gue. Cuman tadi gue ngobrol sama pelatih gue, pengajar gue. Kan ada pelatihannya dulu sebelum ngambil ujian sertifikasi. Dia bilang banyak mas yang ngambil ini orang-orang yang mau punya karir di pasar modal. Karena dengan sertifikasi itu kan bisa jadi analis. Jadi perusahaan-perusahaan yang lagi nyari analis bisa ngambil analis yang bersertifikat karena pasti kompetensinya udah diuji. Nah artinya kan lo dengan ngambil sertifikasi itu lo ngasih tahu bahwa gue bisa mencari masalah lo untuk mencari analis yang mumpuni gitu. Lu buat apa ngambil sertifikasi itu? Buat porto gue pribadi aja. Untuk lu bisa bekerja sebagai analis di suatu tempat gitu ya? Enggak. Kalau itu buat gue kan punya portofolio saham pribadi supaya gue lebih yakin dalam membeli saham-saham itu. Gue butuh pengetahuannya. Kalau gue nggak ikutan ujian sertifikasinya sih nggak apa-apa. Gue bisa ikutan pelatihannya aja. Cuman gue mau dapetin ilmu itu. Cuman si sertifikasi itu si pelatihnya bilang bahwa banyak yang ngambil untuk mengembangkan karir mereka. Nah itu kan salah satu cara naikin nilai diri lo. Dengan lo punya sertifikasi itu lo bisa ngasih tahu bahwa lo kompeten. Sehingga perusahaan yang punya masalah, yaitu gue pengen punya analis yang hebat dan mumpuni, bisa hire lo karena lo punya sertifikat itu. Jadi lo naikin value lo dengan ngisi kepala lo gitu loh. Ngerti sih maksud gue? Berarti ikut kelas tuh termasuk cara menaikkan value kita dengan ikut kelas gitu. Iya, asal apa yang lo skill yang lo tawarkan memang ada kebutuhannya di industri. Iya, apa ya? Contohnya lagi, gimana sih caranya supaya jadi stand up comedian? Kan nilai yang lo tawarkan adalah hiburan. Iya. Berarti kan semakin lo menghibur orang, semakin besar banyak orang yang mau nonton lo kan? Iya. Iya kan? Karena orang setelah nonton show lo ngomong kemana-mana bahwa tadi Oza lucu banget. Iya, sehingga mereka datang ke show gue yang kedua gitu kan. Artinya buat naikin value lo harus menaikkan kualitas berkomedi lo dong. Iya. Harus lebih lucu, lebih runut, lebih jernih, lebih bagus lah gitu.
Nah, berarti kan lo naikin nilai diri lo di skill itu kan. Iya. Lo bisa ikut kelas script writing buat bercerita lebih baik di atas panggung. Lo bisa ngambil kelas public speaking buat lebih pede ngomongnya. Lo bisa ngambil kelas komedi, which is ada banyak dan spesifik gitu. Iya, luar misalnya. negeri juga ada bang ya. Iya. Greg Dean gitu-gitu ya. Lo ngikutin IG gue kan? Iya, Masa lumayan, lo follow kan? lumayan. Lo follow kan? Lo tau gak gue lagi sering sharing soal buku tahun ini? Iya, iya. Dan itu resolusi gue baca banyak buku tahun ini. Tahun ini resolusi gue adalah untuk baca lebih banyak buku. Oke. Kenapa? Karena gue mau bikin banyak podcast tahun ini. Ngobrol sama lo kayak gini hari ini. Sama banyak tamu lain. Nah, gue ngerasa semakin banyak buku yang gue baca, semakin banyak yang bisa gue bahas sama tamu gue. Oh gitu. Jadi gue baca banyak buku segitu banyak. Kemarin sebulan aja udah belasan buku gue. Which is terbanyak gue dari seumur gue hidup dalam sebulan gitu. Itu tentang apa aja tuh bang? Bukunya? Banyak tentang 5 jenis kekayaan. Ada tentang menjadi CEO yang baru. Ada banyak deh tentang seni membelanjakan duit. Seni mengeluarkan uang. Ada seninya. Nah itu semua gue baca. Sehingga kalau gue ketemu tamu gue yang mungkin obrolannya ada sesuatu yang ngingetin gue sama buku yang gue baca, gue bisa ambil bukunya, bisa gue ceritain, sehingga kita bisa punya obrolan yang lebih konstruktif gitu, obrolan lebih panjang dan lebih menarik, karena gue jadi punya referensi untuk gue bicarakan. Jadi itu salah satu cara gue untuk naikin value gue di umur gue segini di YouTube gue saat ini. Baca buku berarti ya, ikut kelas dan baca buku itu akan menaikkan value kita gitu bang. Untuk kebutuhan industri gua saat ini di podcasting, buat gua baca buku adalah salah satu cara paling underrated yang orang nggak banyak tahu bahwa dengan baca aja podcast lo akan lebih banyak bahan gitu. Itu dikit yang sadar. Jarang sih orang baca buku emang sekarang tapi bang kayaknya. Apalagi baca buku demi supaya jadi podcaster yang iya. lebih banyak peluru gitu. Orang mikir mungkin nggak ada hubungannya gitu ya. Lu bikin podcast apa hubungannya? Apa hubungannya sama baca? Tapi lu kan? sering nggak sih lagi bikin podcast, lu nggak tahu lagi mau ngomongin apa? Iya lumayan sih. Iya kan? Kayak biasanya mau ngomongin apa ya? Segala macam ya. Abis ini ngomongin apa sih? Kayak barusan. Ya itu dapat dari buku juga tuh formula. Kalau kamu tidak tahu mau ngomong apa gitu ya. Ada juga di 11 buku tadi ya. Gue jadi juri di Suci. Iya. Sekarang Suci berapa? 12. 12 sekarang. Gue ngambil kelas komedi lagi. Stand up. Komedi spesifik sih. Oh, komedi as a keseluruhan aja gitu. Komedi aja gitu. Jadi ya untuk memperkaya wawasan gue lagi supaya komentar yang gue iniin bisa ini, sehingga kalau Kompas ngelihat, wah Radit dari tahun ke tahun kualitas komentarnya bagus, penonton juga happy ngelihat gue komentarin peserta merasa terbantu karena gue punya basis ketika gue komentar, ya gue naikin value gue gitu loh. Oh. Gitu sih. Nah lu ambil aja bro. Lu kelas minatnya apa? Yang cocok buat gue kelas apa tuh bang? Masak sih menurut gue kan lagi bikin pakcoy di isi dadar. Pakcoy di isi dadar kan emang ini enak kan kayaknya. Bener. Iya sih. Mungkin gue nyari kayak spesifikasi sampingan ya, kayak lu mungkin kayak komedi iya, tapi kan lu ada kayak finance juga gitu, ibaratnya kayak vertikalnya. Iya vertikalnya itu. Nah itu bisa apa aja atau gimana sih bang? Kayak atau ada hal-hal tertentu aja yang bisa lo ambil vertikalnya gitu. Komedi plus something itu kayaknya bagus kan? Bisa. Nah pelatih gua, pengajar gua yang minggu lalu itu ngobrol ke gua, dia ngajarin gua analisis makroekonomi. Ya. Terus dia cerita ke gua, saya ini abis ketemu Bang Radit sama Mas Radit. Abis ini saya mau langsung kuliah lagi, langsung ke kampus. Oke. Masih kuliah Pak? Udah dia jauh lebih tua dari gue kan. Iya saya lagi ambil S3, ambil doktor, dia bilang gitu. Kuliah apa? Gue bilang kuliah finance, keuangan. Oke. Yang lebih ke ngitung dan data. Kenapa gue bilang? Karena saya lemahnya itu. Oke. Saya mau ngambil pelajaran yang komplementer sama diri saya. Nah, lu lemahnya di mana? Kelemahan gue di mana gitu ya? Iya, untuk mengkomplement itu. Nah itu naikin value menurut gue sih iya. Karena lo kalau ngeliat karir gue ya, gue nggak kuliah perfilman, gue nge-direct, gue bikin malam minggu Miko, gue itu semua dari kelas bro. Lo harus tahu, gue bayar 100 berapa dolar belajar directing dari sutradara di Amerika yang bikin workshop. Gue beli video workshopnya dia
Oke, kayak webinar gitu. Atau enggak nih videonya doang? Workshop offline. Oke. Kebetulan workshopnya offline terus di videoin sama dia. Nah gue lagi pengen belajar directing kan. Gue email, gue minta gue beli deh video workshop lo, gue bilang. Gue nggak kenal siapa orangnya. Dia sutradara tapi di sana. Dia sutradara iklan dan film pendek. Udah dikirimin link Google Drive-nya, gue bayar ke dia. Abis itu udah gue nontonin. Itu kan naikin value kan jadinya kan. Nah gue boleh minta airdrop bajakan nggak bang kelas tadi? Jadi gue nggak perlu beli ke sana. Oh gitu ya, berarti beli kelas dan baca buku ya. Iya. Gen Z di pekerjaan kayak gimana? Gen Z di pekerjaan. Iya. Ini Gilang Gen Z nggak? Gilang. Gen Z. Hard work bang sebenarnya Gen Z di pekerjaan. Ini mereka nih jam Hard malam work, segini masih Gilang. pada kerja tuh. Hard work nih. Ini Iya, weekend ya kan di jam bener. segini. Hari Minggu malam. Iya. Dan itu kan juga semua hal yang kita salut juga kan. Gen Z itu jarang yang ngeluh lembur segala macem gitu. Soalnya mereka di rumah juga nggak betah, jadi pengen di kantor. Karena bosan bang di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi mereka minggu ada lembur. Mereka ada lembur setiap minggu. Iya. Oh iya, ini Setiap lembur. semua Gen Z tim lo. Enggak. Semua Gen Z ya. Enggak kan lu Fit? Tuh semua Gen Z kan ini. Sama siapa? Terbukti ada yang pakai kaos Taylor Swift bang. Udah jelas Gen Z itu pakai kaos Taylor Swift dia. Oh. Nggak ada Gen X. Lu cari Gen X pakai kaos Taylor Swift lu. Sasha, anak Kemang, Sasha. Anak Kemang, Sasha. Sasha. Iya. Kalau di Kemang namanya Sasha. Kalau di Kemang namanya Sasha. Sasha. Kalau di non Kemang? Ya. Gitulah. Oke, Gen Gen Z. Z. Oh, berarti hardworking. Kan orang Hardworking dong, pada terbukti dong. bilang Gen Z katanya suka ngeluh lah apa segala Nah macam. memang kan gini ibaratnya. Wih, ini dia nih. Ibaratnya gini. Gen Z ngeluh di Twitter memang gitu. Oke. Tapi kerjaannya ya dikerjain gitu bang. Dibanding milenial kayak nggak ngeluh tiba-tiba ngirim surat resign kan lebih berbahaya buat perusahaan. Tapi Gen Z suka sering kayak gitu juga. Tapi kan dia ada ngeluhnya dulu, jadi lu udah ada feeling, oh ini kayaknya bakal, ini kayaknya bakal gitu. Kalau milenial dadakan bang, tau-tau ngilang segala macam gitu-gitu. Tapi so far memang aman-aman aja sih Gen Z. Iya kan? Yang kerja bareng gue masih aman-aman aja. Jadi gue tuh kayak kadang nggak bisa mengkomprehensi orang yang pada bilang bahwa Gen Z nggak bisa kerja, Gen Z Iya. males, ada yang bilang males Malas juga. dan rasa Enggak sih, penasarannya menurut gue. tinggi, jadi mereka itu belajar mulu gitu ibaratnya. Tapi ngomongnya juga cepet sih. Kadang gue kalau kerja sama Gen Z itu kayak ngomongnya cepet aja gitu kayak. Maksudnya topiknya atau dia ngomongnya speednya cepat? Cara ngomongnya cepet gitu. Kayak apa gue melambat? Karena gue belum pernah denger bang seumur gue bahas Gen Z belum pernah orang ke gue. Gen Z ngomongnya cepet ya, belum pernah gue denger itu. Enggak ya kan Yu yang anak Gen Z yang aku interview kemarin di panggung. Ya cepet banget kan ngomongnya. Dia deg-degan mungkin kalau di panggung bang. Iya mungkin dia panik. Apa kenapa? Kenapa? Gitu. Dia deg-degan mungkin itu. Enggak sih kayaknya. Tapi nggak tahu deh. Cuma istri lo kalau kerja gimana? Rajin dia maksudnya terhadap kantornya tuh dia ya siap terus lah disuruh nge-MC dia ayo terus siaran dia ayo. Tapi kalau dia gitu. sembelit? Ya kalau dia sembelit agak susah. Tapi kan gue dulu Jailani. Jadi gue udah ada maksudnya program tadi. Masuk, udah lama nggak Ya masuk ini. gue dulu kolaks jalani bersama istri. Jadi gue bilang sayang, kalau kamu sembelit nanti kamu pas siaran tuh nggak enak pendengar kamu dengernya. Kamu pakai dulu kolaks deh. Apa hubungannya sembelit sama Ya pendengar? kan kayak halo listeners, aduh, nah kan gak enak banget. Halo listeners, aduh. Iya, karena sembelit. Kalau Gen Z di bulan Ramadan, misalnya kalau Gen Z mudik, Gen Z kebiasaan Gen Z apa nih? Kenapa kita ngomongin Gen Z? Gen Z mudik. Kita kepo banget sih sama generasi itu. Anak gue Gen Alpha lagi. Iya. Nah Gen Alpha malah gue belum teliti tuh bang tuh gimana tuh. 6-7. Nah, gue gak tau tuh. Belum tau apa tuh. Gen Alpha suka ngeliat gedung. Gedung kenapa? Iya. Gak tau, tadi anak gue ngeliat gedung. Bukan berarti semua Gen Alpha kayak gitu. Jangan lu pukul rata dari satu. Gak suka dia ngeliat gedung. Gen Z mudik biasanya mereka aktif di second account di perjalanannya diliput dari awal, persiapan anak kampung halamannya kayak gimana gitu-gitu. Tapi jarang sih kayak Gen Z mudik ya maksudnya. Menurut lo mereka akan journaling gak selama Ramadan? Journaling mungkin ya, dream journal lebih terutama kalau Gen Z ya. Dream Dream journal. journal, jadi habis mimpi di Bro, gue ngelakuin. dream journal kan ya. Katanya Sekarang sehat enggak. itu ya. Sekarang enggak. Karena
Ya emang udah lama nggak aja. Oke. Tapi dulu gue nulis mimpi gue apa aja. Itu ngaruh tuh bang? Dengan? Iya maksudnya ada fungsinya nggak gitu? Kalau ada Gue gue bisa ngelanjutin mimpi gue. Oke. Bisa ngelanjutin gue. Paling itu doang fungsinya. Nah selain itu Gak ada ada lagi sih. nggak? Iya Gak kan? ada sih. Mimpi paling aneh lo apa? mimpi paling aneh gue. Iya. Lo pasti langsung Gue jarang lupa, kan? inget bang. Semakin Iya, makanya harus bertambahnya dicatat, umur gue bro. biar gak inget gitu. Makanya harus dicatat. Gue WhatsApp Bang Abdel. Bang Abdel gue jadi gue mimpi Bang Abdel nanya hoodie gue beli di mana. Lu mimpi Bang Abdel nanya lu hoodie lu beli di mana? Iya. Jadi gue lagi tidur, terus gue lagi di sebuah rumah. Bang Abdel nyamperin gue, beli di mana tuh hoodie? Kata dia gitu. Oke. Terus gue bangun, gue WhatsApp doi bro. Bang Abdel, aku mimpiin Bang Abdel, gue bilang. Hehehe, dia bilang. Mimpi apa? Mimpi hoodie beli di mana? Terus dia ngasih ChatGPT. Arti mimpi hoodie beli di mana? Dia bilang kayak gitu. Artinya lagi butuh kasih sayang atau apa gitu. Elunya apa Cing Abdelnya? Dia menganalogikan gue nanya ke dia. Katanya Oke. gue lagi butuh kasih sayang. Oh. Terus gue bilang, enggak, lu salah. Mimpi gue adalah lu yang nanya ke gue. Jadi gue tanya ke ChatGPT, gue kirim ke dia gantian. Berarti dia yang butuh kasih sayang. Enggak, ChatGPT beda jawabannya. Oke. Mungkin kamu dalam bawah sadar ingin kolaborasi dengan orang itu. Itu kata ChatGPT. Akhirnya gue bilang, kayaknya kita harus collab nih. Yuk. Kok kayak kurang berfungsi ya Dream Journal maksudnya gue. Itu mah lu tinggal WhatsApp Cing Abdel juga dia mau gitu, nggak perlu nunggu lu mimpi dulu gue rasa. Oh enggak. Kan gue bukannya Iya. soal mau collab apa enggak. Gue lagi sharing iya. cerita mimpi gue ke dia. Benar. Ya karena gue sering denger juga kan kayak Dream Journal tuh bagus. Jadi lu setiap abis mimpi lu catet mimpi lu apa gitu kan. Terus pas gue tanya kayak itu kan lumayan effort bang ya kan. Lu nyatet mulu kan. Terus gue tanya apa fungsinya? Lu nggak lupa lagi sama mimpi lu gitu. Terus gue kayak ya gue lupa nggak apa-apa gitu. Kok nggak bukan sebuah masalah bagi gue untuk lupa mimpi gue tadi apa gitu loh. Gue pikir ada fungsi lain apa IQ gue bertambah atau apa gitu. Iya sih. Tapi Gen Z masuk Iya. kayak gitu-gitu, journaling, Oke. manifesting gitu-gitu. Manifesting, istri lo juga suka manifesting. Iya manifesting lumayan lah gitu. Konsep riset hidup selama 30 hari yang disukai Gen Z. Journaling selama Ramadan. Benar. Workout di jam-jam puasa. Nah iya Valid nggak? olahraga juga. Valid tuh. Valid tetap itu. Biasanya menjelang buka lah gitu kan. No sugar challenge. No sugar challenge itu beberapa Gen Z ada yang lagi menerapkan tapi kayaknya gue udah lumayan duluan lah untuk no sugar challenge ini gitu. Oh iya, lo emang Gen Z banget sih lama-lama ya. Gue lihat ya ternyata ya. Ternyata lo ngata-ngatain lo juga menjelma menjadi. Kan kita belajar juga dari setiap generasi kita pelajarin bang apa yang baik-baiknya. Gue jadi inget lagi lu. Iya kan? Lu waktu gue lagi show, lo bilang ke gue, bang, lo nggak harus ngapa-ngapain, lo cuman diem aja. Lu diem aja. Gue mau bikin video TikTok. TikTok. Iya benar. Gue diem aja, gue Lu diem menuruti aja. lu. Heeh. Main handphone gue. Terus lu depan gue cuma gini-gini doang. Benar iya. Udah. Lu bikin gue AI. Iya itu FYP alhamdulillah bang pada waktu itu tuh. Orang banyak yang Raditya Dika AI. Dan ternyata banyak kalau kita susun buktinya agak masuk akal lu AI sebenarnya bang ya kan sampai sekarang pun gitu. Apa tuh? Waktu itu apa aja ya pokoknya gue cocok-cocokin aja dari tanggal lu lahir segala macem gitu-gitu kan. Terus gue komen 011 kok. Iya. Terus pakai ChatGPT gue translate. Iya betul. Oke, terakhir pertanyaan dari lo buat Terakhir gua apa? pertanyaan terakhir ya. Ngabuburit nanya-nanya. Nah, ini baru nih soal nih baru as a stand up comedian ya bang sama stand up comedian nih. Lu kan cerita yang sekarang Cerita anehku. Anehku. Nah, tapi di luar sebelum cerita Anehku Sialku Sebelku yang pertama banget cerita cintaku itu di Ketawa Comedy Club bener gak? Betul. Yang pertama banget tuh. Pertama yang mengawali semuanya. Iya, isi 50 penonton ya kan. Bener. Nah, itu sebelum ke pertanyaan waktu itu website kita jebol bang. Jadi Tahu kan gua. Kang Mo Sidik bikin terus kayak website itu jebol kenapa? Gara-gara Radit Kang Mo bilang gitu. Kenapa? Yang daftar 50.000 gitu. Bener. Tiketnya 50. Tiketnya 50 doang. Yang daftar 50.000. Yang mau beli 50.000. Lu bikin parpol aja bang dengan orang sebanyak itu. Nggak, itu kan yang pertama cerita cintaku tuh. Iya. Di Ketawa Comedy Club yang dimana pada waktu itu gue adalah
pegawai tiketing di situ. Oh, lo tiketing? Di situ di Ketawa Comedy Club pada zaman itu. Udah kan tuh, dan waktu itu ada cerita hororku juga. Ada. Itu gue sama Ilham juga yang ngarahin penonton masuk segala macem. Iya. Nah abis itu kan udah tuh berjalan tuh Bang. wow. Berjalan tuh kan semua Wow. tuh. Sebelku, anehku, sialku gitu. Nah sepanjang gue ngikutin tur-tur itu dari pertama gitu ya kan. Kok bisa yang lo ajak opener malah Mario Cesar bukan gue gitu Bang. Maksudnya kayak maaf ya Mario, kita temen tapi kita di sini Kan dia belum pasti mau. oh dia belum pasti mau ya. Gak tahu, terakhir belum mau kan dia? Dia Mau pasti Mario, dia suka nonton dia. siap aja. Oh, belum siap. Dia acara MLI juga off air MLI dia suka datang. Jadi gue emang udah feeling nih anak pasti sooner or later. Lo mau jadi dapat opener? tuh. Mau Bang. Bener gak nih? Luar kota apalagi siap Deal. gue. Deal ya, stand up ya. Kotanya apa? Bebas terserah lu. Bali Bener oke, ya? tapi terserah lu. Bali ya. oke. Genzi. Terlalu Genzi lu. Terserah Genzi lu. ke Bali mulu. Iya emang. Mana aja luar kota show siang. Bener, show malam. Kalimantan mau. Kalimantan boleh, tapi Bali emang udah ada yang lain ya? Kali Bali udah. Oh, Bali udah. Maksudnya udah ada show. Mau gue. Bener. Oh. Bener, ayo. Materi siap. berapa lama? Materi ya terserah lu, 10, 15, 20. Oke, bawain Genzi. Bawain cerita ini gue dong, Aneh. cerita aneh gue. Oke. Penonton gue pastinya. banyak Genzi bro. Iya, gue kalau nge-MC pernah waktu itu sama Reno Fernandi. Oh iya bener. Iya. Itu yang pas lo bikin konten buat gue. Bener. Nah, gue pikir Gimana kan crowd gue? seru sih bang. Seru, ternyata. serius? Tadi gue deg-degan loh itu, gue nanya kan kayak gue pengen nanya ke semua yang pernah jadi opener, crowd Bang Radit gimana sih? Aman-aman aja gue nanya Bang Rio ke segala macem. Nah tapi pas gue ngeliat si Rizky itu kan, Iya. anjir seru ya stand up kayaknya ya gitu. Nge-MC juga seru sih, terima kasih. Tapi gue waktu itu kayak enak nih stand up di acara Bang Radit gitu ya kan. Karena kan mereka banyak bukan penonton stand up Bang. Jadi itu Iya, enak banget buat penontonnya kita para komedian itu kan ladang apa ya, promosi juga sebenarnya kan. Gitu. Oke, sip. Satu titik Bang ya. Ikut gue. Satu titik. Ingetin ya Nurul. Iya. Gue suka lupa. Tapi bukan berarti Mario digeser ya. Gue takut bikin perselisihan malah antara gue sama Mario nih. Enggak, Dia tetap, enggak. gue Dia juga. tempat lain Dia nanti. tempat lain gitu. Tapi lu sebagai introvert nih menghadapi hujan bukber ini gimana Bang? Maksudnya kan pasti kan lu banyak Oke, ini undangan pertanyaan kan. buat gue ya. Iya. Pertanyaan buat gue, apakah gue dapat undangan bukber apa enggak? Dan berapa persen yang lu datengin Oke. dari undangan itu? Dari semua pertemanan gue, undangan buka bersama itu ada 2. Hah 2 doang undangan bukber lu? Iya, ada 2. Yang satu itu undangan bukber dari geng penulis gue. Oke, yang tadi cerita-ceritanya Burgo tadi tuh. Jangan gitu lu sama geng gue. Tadi lu yang bilang itu. Iya. Oke. Lu ngatain kita datang ke rumah lu, kita tanda tanganin semua buku lu. Ada dulu. Gak serem gitu. Gak mengancam tuh kayak gitu. Kita kalau ngobrol ada notulen lo, jangan salah lo. Oh ada ininya. Ada nyatet notulennya. ngobrolin Oh. apa. Nanti setelah selesai ngobrol di WhatsApp grup disarikan summary Ini dari intinya percakapan. intisari dari gitu, percakapan kita kayak geng penulis Oke. bro. Itu bukber pertama. Undangan bukber pertama. 1 Maret bisa nggak aku? Bisa. Masa cuma 2 lo gak datang Bang? Lah kan masalah jadwal. Oh, iya, masalah jadwal. Hah? Ada event. Loh. Oh event Dul Kolaks. Nggak bisa berarti. Tuh. Nggak bisa. Berarti Iya. udah tinggal satu Berarti lagi. rumah lo yang ditandatanganin sama penulis-penulis tadi Iya. berarti. Oke. Satu lagi. Udah nih gugur ya. Ya. Satu lagi undangan. Bukan undangan tapi pertanyaan. Pertanyaan. Iya dari temen gua. Oke. Bro, bukber Palang Merah Remaja di rumah lo aman nggak? Oke. Gitu. Lo bilang aman dong, kita kan Palang Merah semua gitu, udah pasti aman gitu ya. Kalau ada yang kesakitan tinggal semua ngerti medis, maksud gue gitu Bang ya Lo kan? ngatain kita lagi. Bukan itu pujian loh maksudnya. Kita seduh air teh ya. Teh panas gue seduhin nih. Gue tembak. Iya. Oh udah 2 itu doang tuh Bang. 2 itu. Nah bukber PMR ini nih agak berbahaya nih kalau yang sekarang. Berbahaya kenapa? Karena istri gue pas banget lagi keluar negeri sama anak-anak gue. Jadi di rumah nggak ada orang. Oke. Nah gue tuh takut. Jadi istri gue tuh udah mulai uring-uringan. Dia bilang kayak kamu bener nggak bisa meserin makanannya? Bener nggak nanti mereka happy nggak di rumah gitu? Oh. Takutnya gue meserin makanannya nggak cukup atau makanannya telat datang atau kurang enak atau segala. Karena biasa istri gue yang bantuin gue. Oke untuk bukber di rumah lu. Jadi dia insecure. Oh. Dan mungkin gue tanya Sasha nanti apakah makanan-makanannya ada cukup apa enggak. Karena sampai akhirnya gue nanya mau berapa orang yang datang ke teman-teman PMR gue. PMR lu itu akhirnya berapa orang yang datang tuh PMR?
Tapi berarti masih akrab ya? Itu ekskul SMA kan bang? ekskul SMA. Ih masih akrab ya sampai Akrab sekarang bro, ya? orang kita tiap Senin jaga di belakang gini kayak. Mana nih yang pingsan nih? Mana nih yang pingsan? Keren Itu bro. di saat anak 70 lain pada tawuran lu gini gitu ya? Kalau 70 kan tawuran dulu. Iya sekarang udah gak ada kayaknya. 70 tawuran dulu tiap hari Jumat. Jadi Jumat kita pulangnya kita telatin. Iya. Karena kita masuk ke pos PMR, nunggu ada yang kenapa-napa. Oh. Ya pasti ada aja yang kena batu, bocor lah, apalah dibawa ke rumah sakit. Kalian yang ngobatin tuh. Kalau bocor sih enggak sih. Kalau bocor sih enggak. Oh, gitu. enggak. Karena kan udah ini kan paling kita bantu perban atau dikasih di sterilin dulu, terus baru ke bawa RSPP biasanya. Oh. Lu udah ada belum bukber? Bukber gue sama sih teman gue sekolah juga. Terus ya baru itu sih bang undangannya ya. Sisanya ya tetap main padel mereka gitu. Awkward gak sih lo ketemu teman lama? SMA? Gue masih nongkrong sih bang kalau sama teman SMA. Maksudnya gak hanya di bukber tapi sehari-hari tuh masih ada beberapa yang gue kalau gue suntuk mau nongkrong yang gue WhatsApp tuh pasti temen gue SMA tuh ada gitu. Komik-komik juga ada beberapa yang kayak gitu. Oke. Yang bisa one call away main ke apartemen gue tuh ada. Kapan aja bisa. Hati-hati nanti kalau lagi bukber kan pesan makan suka kebanyakan. Biasanya gitu tuh. Kalau kadang-kadang. udah malas gerak, makan kebanyakan, nanti buang air besar jadi mampet kan. Tapi untung ada Dul Cola. Dul Cola. Buat yang di rumah juga nih, kalau misalnya lagi sembelit bisa minum Dul Cola. Semalamnya minum, paginya udah mudah-mudahan lancar. SCBD. Saluran cerna. Udah, iya. Bersama Dul Cola tadi. Untuk yang Jaksel. Iya. Oke. Iya. Oza makasih udah mampir. Thank you Bang Radit. Udah Salam ajak gue buat sini. Terima istri kasih. lo, salam buat teman-teman Thank you, lo. thank Lo you. kalau mau datang ke bukber PMR gue juga boleh. Gue kayak gak bisa deh bang tanggalnya segitu.